Sebuah tulisan Dharma Suryabumi. Hidup. Manusia hidup dengan membawa pengaruh karma lampaunya sebagai hal yang bisa menentukan bentuk jasmaninya, lingkungannya, dan sebagainya. Tetapi sebagai makhluk tengah, manusia bisa menjadi baik atau tidak baik. Ini merupakan karmanya pada kehidupan sekarang. Bisa terjadi seorang anak berkembang tidak baik sebagai hasil dari salah didik atau salah bimbing orang tua dan atau lingkungannya. Orang tua sibuk, anak diasuh oleh pembantu, atau anak ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Betapapun demi kebaikan, orang tua berhak memaksa si anak untuk menurut apa yang baik. Lain halnya terhadap anak orang lain. Bentuk pemaksaan tidak dibolehkan. Tetapi bila terjadi orang tua memaksa si anak untuk menuruti kehendaknya yang tidak baik atau salah, maka orang tua telah membuat karma buruk. Maka diperlukan penyadaran yang sungguh-sungguh atas bentuk pendidikan atau pengarahan anak yang harus dibuat jelas dan bersesuaian dengan kondisi si anak, menyangkut usia dan kemampuan si anak. Tidak dapat dibenarkan misalnya bila anak balita atau usia TK diperlakukan seperti anak SMP. Penyadaran yang sungguh-sungguh juga diperlukan atas sesuatu yang menyangkut karma seseorang, karena satu dengan yang lain dari setiap manusia itu berbeda, seperti tingkat kemampuan yang berlainan di samping minat dan daya tangkap yang berbeda-beda. Agar dapat mengetahui keadaan yang baik, seseorang harus mempunyai kebijaksanaan untuk mana seseorang harus berlatih meditasi. Kesadaran seolah terpisah dari perhatian dan mengamati bentukan-bentukan batin yang timbul lenyap disebut vipassana. Melihat hidup tanpa terikat pada yang baik dan yang buruk, dan melaksanakan kehidupan dengan menyandang sifat yang baik dan luhur disebut laku manusia seutuhnya. Manusia berada di tengah, sehingga dapat mengembangkan dirinya ke hal yang luhur dan lebih luhur lagi, atau sebaliknya, bisa menjatuhkan dirinya ke hal yang rendah dan lebih rendah lagi. Dalam bentuk jasmani, manusia terdiri dari 32 bagian, dan 31 alam kehidupan dapat mewujud dalam bentuk batinnya. Tidak ada bentuk jasmani dan bentuk batin yang kekal pada manusia. Bentukan-bentukan batin akan bertambah halus bila timbul lenyapnya diperhatikan dengan penuh kesadaran. Keadaan pada saat bentuk-bentuk batin diam adalah yang terbaik. Selama masih ada jasmani, kesadaran tetap ada. Tujuan manusia mendalami Buddha Dhamma adalah keberhentian bentukan-bentukan batin dan keberakhiran kesadaran pada saat kematian, atau padam, sehingga tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi kelanjutannya, habis, padam, nibbana. Keinginanlah yang menyebabkan manusia tiada habisnya terikat oleh bentuk-bentuk kehidupan, terikat ke dalam bentuk-bentuk kehidupan. Ketika orang bijaksana menguraikan Dhamma, ia bukan melaksanakan keinginan, tetapi melaksanakan kebenaran. Ia melaksanakan kebenaran yang benar sebagai hasil dari kebijaksanaan. Perbuatannya itu tidak mengikat dirinya pada bentuk-bentuk kehidupan yang terus berputar, atau samsara. Suasana alam cukup cerah dan angin dingin berembus agak kuat. Ternyata di lereng Gunung Botak turun hujan rintik-rintik.